5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hari sudah malam, Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Apakah adik-adik sudah mengenal lagu Burung Tantina? Apakah kalian pernah menyanyikannya? Jika belum, coba perhatikan lagu berikut dan kita nyanyikan bersama-sama. Perhatikan juga tekanan kuat dan lemahnya. Perhatikan juga ya adik-adik ya, panjang dan pendeknya bunyi pada lagu Burung Tantina. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Nah itu tadi lagu Burung Tantina. Adik-adik kalau kalian butuh musik atau karaoke-nya, kalian bisa cari di YouTube channel Kak Citra ini. Ada musik atau karaoke Burung Tantina untuk kalian berlatih bersama-sama. Kalian juga bisa nanti cek di description box-nya. Di situ akan Kak Citra cantumkan juga link untuk lagu Burung Tantina. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Setiap lagu ada yang dinyanyikan panjang dan ada yang dinyanyikan pendek adik-adik. Nah, kita akan memperhatikan lagu Burung Tantina. Di sini Kak Citra punya lagu Burung Tantina. Nanti yang bergaris biru itu dinyanyikan pendek, sedangkan yang bergaris merah itu yang akan dinyanyikan panjang. Contohnya seperti ini adik-adik. Sio Tantina, burung Tantina, mati di panah Raja Nirwana. Nah, di sini yang bergaris biru ini berarti dinyanyikan pendek, sedangkan yang bergaris merah ini dinyanyikan panjang. Coba ya adik-adik nyanyikan lagu ini di rumah kalian masing-masing berdasarkan panjang dan pendeknya bunyi.
Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu adik-adik. Apa kata Benny kepada kakaknya ya kira-kira? Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan kakaknya. Maafkan Benny kak, Benny sudah mengganggu kakak belajar, terganggu oleh Benny. Kata Benny nih adik-adik. Iya dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari. Kata kakak Benny. Ya kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Itu jawab Benny ya adik-adik ya. Lalu kakaknya berkata, ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR. Nah di sini karena Benny sudah mengganggu kakaknya belajar, dia meminta maaf kepada kakaknya. Ya, dia meminta maaf dengan baik dan sopan. Ingat adik-adik, kalau kalian berbuat salah kepada orang lain, kalian harus berani meminta maaf. Adik-adik, pernahkah adik-adik melakukan kesalahan? Kepada siapa nih kalian melakukan kesalahan? Lalu bagaimana cara kalian meminta maaf? Coba adik-adik kalian membuat kalimat permintaan maaf di buku tulis kalian masing-masing yang pernah kalian lakukan ya. Kak Citra juga pernah loh berbuat salah terhadap orang lain dan Kak Citra berani meminta maaf. Kemudian Benny membuat PR adik-adik. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Nah, Benny mengukur benda, panjang benda itu menggunakan penggaris. Jadi Benny mengukur benda yang lebih panjang dari ukuran penggarisnya. Di sini ada percakapan lagi nih antara Kak Benny dan Benny-nya adik-adik. Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa ya yang dapat digunakan? Tanya Benny. Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran, kata kakaknya Benny. Nah adik-adik kita ingat lagi yuk alat ukur panjang baku. Nah pada pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari nih. Alat ukur panjang baku itu ada banyak ya adik-adik ya. Ada meteran, ada roll meter atau meteran kalos, penggaris, mikrometer, jangka sorong ya. Nah satuan baku itu adalah satuan internasional. Nah misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya itu meter. Kalau di Indonesia ada sentimeter, ada meter ya yang lebih kita kenal. Nah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang itu misalnya adalah penggaris dan meteran. Nah di sini Kak Citra punya contoh penggaris ya atau mistar. Ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang lebih pendek ya adik-adik ya. Tidak terlalu panjang karena biasanya penggaris itu batasnya hanya 30 cm untuk penggaris plastik seperti itu. Bisa juga untuk penggaris di kelas-kelas itu yang dari kayu itu bisa 1 meter adik-adik. Nah satuannya pun yang digunakan adalah cm. Cm itu sentimeter. Lalu berikutnya ada meteran pita. Nah meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit. Nah penjahit ini bisa untuk mengukur baju, mengukur lingkar badan ya. Waktu kalian menjahitkan baju ke penjahit seperti itu. Dan satuannya sama yaitu sentimeter. Nah biasanya tuh panjangnya sekitar 1 meter sampai 2 meter panjangnya meteran pita ini. Lalu ada meteran roll atau meteran gulung ya, roll meter. Nah seperti ini biasanya digunakan oleh tukang-tukang bangunan, tukang kayu seperti itu. Nah satuannya itu ada yang sentimeter, ada yang meter biasanya ya. Di angka-angkanya itu kalau sudah mencapai 100 cm itu berarti atasnya itu pasti ada tulisan 1 meter karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nanti kita akan pelajari untuk selanjutnya ya.
Lalu ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran untuk mengetahui diameter atau panjang tengah dari suatu benda yang berbentuk lingkaran. Satuannya itu hanya sentimeter atau milimeter karena ini lingkaran yang kecil ya, seperti mengukur panjang garis tengah dari cincin, terus pensil, kelereng, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris tetapi lebih dari satu kali mengukurnya. Lalu Benny juga dapat menggunakan meteran karena meteran itu panjangnya melebihi penggaris. Jadi kalau kalian mengukur suatu benda yang panjangnya itu lebih panjang dari penggaris, kalian bisa menggunakan meteran, baik meteran pita atau roll meter adik-adik. Nah, di sini perhatikan gambar berikut, lalu berikan tanda centang untuk benda yang bisa diukur dengan meteran. Nah, untuk gambar nomor 1, apakah bisa diukur dengan meteran? Tentunya bisa adik-adik. Lalu gambar 2, almari ya, bisa juga diukur dengan meteran. Lalu akuarium, bisa. Karpet, bisa juga. Nah, gambar selanjutnya adik-adik, nomor 5 ini ada kipas angin. Apa yang bisa kita ukur? Itu berarti panjang dari bawah sampai atas atau tingginya. Bisa tidak menggunakan meteran? Bisa adik-adik ya. Lalu untuk mengukur laci juga bisa. Lalu untuk mengukur panjang atau tinggi dari vas bunga bisa juga memakai meteran. Lalu untuk ini nih, mengukur tinggi atau panjang lampu ya, lampu belajar, apakah bisa? Bisa juga adik-adik. Nah, sekarang Kak Citra punya tugas nih untuk adik-adik. Kalian coba kerjakan nomor 9 sampai nomor 15 ini. Mana saja yang bisa diukur dengan meteran ya. Kalian coba kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, meteran itu untuk mengukur panjang benda. Meteran itu juga bisa digunakan untuk mengukur jarak. Jarak antara dua benda. Itu ya, dengan menggunakan meteran. Lalu kita lanjutkan adik-adik. Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran? Tanya Benny. Ya, di sini ya caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0. Nah, di mana 100 cm itu sama dengan 1 meter. Meter biasanya ditulis dengan huruf M saja. Nah, adik-adik kalian perlu ketahui kalau ada penggaris yang tulisannya cm itu berarti sentimeter. Kalau ada roll meter yang tulisannya M itu berarti meter. Nah, 1 meter di sini ada 100 cm. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya kak, kata Benny ya. Ya benar, garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang benda. Coba adik-adik perhatikan, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau adik-adik mengukur suatu benda yang panjangnya 1 meter dan panjangnya 100 cm, itu sebenarnya ukurannya sama. Mengapa sama? Karena 1 meter itu kalau diubah dalam sentimeter sama dengan 100. Di sini adik-adik lah. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana ya caranya mengubah ukuran meter menjadi sentimeter? Yuk perhatikan contoh berikut. Di sini misalnya Kak Citra punya tongkat ukuran 3 meter. 3 meter itu kalau diukur menjadi sentimeter, sentimeter itu ukuran lebih kecil daripada meter adik-adik. Bagaimana ya mengubahnya? Nah, ada 2 cara adik-adik. Cara yang pertama, kita menggunakan perkalian. 3 meter kita tulis angka 3-nya di sini. Nah, meter ke sentimeter tadi, 1 meter itu 100 cm. Maka kita tulis 3 dikali 100. Berapa 3 dikali 100? Ya, kita bisa saja adik-adik, 3 dikali 1 3 ditambah 02 sama dengan 300 cm. Ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Bagaimana caranya? Nah, 3 meter tadi sama dengan 1 meter tadi sama dengan 100 cm. Kalau 3 meter berarti bisa kita tuliskan begini adik-adik. 100-nya ini ada 3 karena di sini 3 meter, berarti 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa 100 ditambah 100 ditambah 100?
Ya, jawabnya 300 cm. Jadi jawabnya sama adik-adik. Nah, sekarang tergantung adik-adik mana yang paling kalian pahami, apakah menggunakan perkalian atau menggunakan penjumlahan. Kita lanjutkan contoh berikutnya adik-adik ya. Masih dalam ukuran 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini Kak Citra punya ukuran 4 meter. Contoh misalnya lantai rumah Kak Citra panjangnya 4 meter. Kalau diubah menjadi sentimeter ada berapa sentimeter ya? Nah, cara yang pertama kita pakai perkalian. Bagaimana tadi caranya? Ya, berarti 4 meter dikali 100 cm. 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Atau pakai cara yang lain ya adik-adik. Kita tuliskan angka 100 sebanyak berapa? Karena di sini 4 meter ya kita tuliskan sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300, 300 ditambah 100, 400 cm. Jawabnya sama. Jadi 4 meter itu sama dengan 400 cm. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana kalau sekarang kebalikannya adik-adik? Nah, kalau kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Kalau seperti itu, tadi ya 1 meter sama dengan 100 cm itu berarti kita mengalikannya. Sekarang kalau kebalikannya berarti kita membaginya. Contoh misalnya Kak Citra punya tongkat yang diketahui panjangnya itu 300 cm. Nah, 300 cm itu diubah menjadi meter. Itu bagaimana caranya Kak Citra? Nah, kita bagi bersama-sama adik-adik. Caranya 300 cm ini kita bagi 100 cm. Jadi karena 100 cm itu sama dengan 1 meter atau 1 meter itu sama dengan 100 cm, karena kebalikannya kita bagi adik-adik. 300 dibagi 100. Ingat semester 1 pembagian dengan angka 0 ini paling mudah adik-adik. Kita coret saja angka 0-nya karena di sini punya 1, ya kita coret 1, di sini juga kita coret 1. Nah, karena di sini masih punya angka 0, kita coret juga. Di sini juga kita coret angka 0-nya. Ketemulah 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ingat kembali ya, angka berapapun jika dibagi 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, 3-nya 3 apa? 3 meter. Untuk contoh berikutnya nih adik-adik supaya kalian lebih paham ya. Jika ada panjang 400 cm itu berapa meter? Maka kita langsung bagi saja. 400 dibagi 100. Sama-sama punya angka 0, kita coret saja ya supaya mempermudahkan pembagian. Nah, kita coret satu persatu sampai 0-nya habis, sama-sama habis. Ketemu pembagian 4 dibagi 1. Nah, 4 dibagi 1 sama dengan 4, berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Sekarang Kak Citra punya tugas untuk adik-adik semuanya. Coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Dan minta kepada orang tua untuk mengeceknya apakah jawaban kalian betul atau salah. Oke adik-adik? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.